KYIV Ukraina. Suara ledakan keras terdengar memekakkan telinga di dini hari waktu setempat ketika sebuah rudal balistik berpemandu presisi tinggi dilaporkan menghantam gardu induk listrik terbesar di Ukraina Timur. Serangan itu bukan hanya memutus aliran daya ke sejumlah fasilitas penting, tetapi juga menjatuhkan hampir seluruh jaringan listrik nasional. Dalam hitungan menit, Ukraina bukan hanya gelap, tapi juga gelisah. Sumber dari militer Ukraina menyebutkan bahwa rudal yang digunakan oleh Rusia kali ini bukan rudal biasa. Menurut analisis awal, rudal tersebut diduga memiliki AI on board dan sistem pengenal target berbasis machine learning, yang memungkinkan rudal tersebut memilih gardu sebagai titik lemah vital. Seorang teknisi lokal mengatakan kepada media, "Kita sudah siapin sistem pertahanan anti serangan udara, tapi ternyata mereka ngincernya tiang listrik, bukan tank. Gimana mau nangkis?" Para ahli militer menyebut ini sebagai serangan taktis, dengan efek psikologis maksimal. Karena alih-alih menghantam markas militer atau pangkalan udara, rudal justru diarahkan ke infrastruktur sipil yang membuat seluruh negeri mati gaya karena mati lampu. Rudal ini kayak tahu mana tombol surrender di Ukraina, dan tombol itu ternyata gardu listrik. Menurut laporan dari Pusat Komando NATO yang memantau lintasan rudal, proyektil yang ditembakkan dari wilayah barat Rusia itu melaju pada kecepatan hipersonik, melakukan beberapa manuver menghindar, lalu secara nyaris dramatis turun tepat ke atas gardu detek Dnipro Power Hub. Hasilnya, transformator meledak, kabel terbakar, dan seluruh blok wilayah padam. Militer Ukraina awalnya mengira itu adalah rudal anti pesawat atau sistem gangguan elektronik. Ternyata itu rudal dengan otak. Tapi bukan cuma punya otak. Rudalnya ini punya attitude. Karena ketika dia sampai ke target, dia menghancurkannya dengan keanggunan seperti sniper juara dunia, bukan kayak artileri asal tembak. Salah satu analis keamanan energi mengatakan, ini bukan rudal, ini kayak Google Maps versi destruktif. Karena dia tahu titik koordinat gardu, ketinggian, kondisi cuaca, dan bahkan posisi drone pengintai di sekitar lokasi. Seandainya sistem kelistrikan Ukraina di backup pakai genset Indomaret, mungkin hasilnya beda. Rusia memang sudah berkali-kali menyerang infrastruktur sipil sejak perang dimulai, tapi kali ini beda. Karena ini bukan serangan asal jebret. Ini adalah bentuk evolusi rudal perang modern yang bahkan mampu mengidentifikasi titik lemah nasional secara otomatis. Dan kalau dulu serangan semacam ini dianggap tidak etis, sekarang dianggap tidak bisa dihindari. Kalau dulu rudal nyasar ke rumah warga, kita bilang itu barbar. Tapi sekarang rudal kayak punya gelar PhD bidang geopolitik, ujar komentator berita Rusia yang, dalam nada bangga, menyebut rudal ini sebagai anak harapan teknologi negeri beruang merah. Tak lama setelah gardu dihantam, wilayah metropolitan Kiev dilaporkan mengalami blackout massal. Rumah sakit beralih ke daya darurat, layanan darurat sibuk menangani insiden, dan masyarakat mulai panik karena kehilangan akses internet, sinyal, dan bahkan akses buat ngepost keluhannya di media sosial. Ironisnya, satu-satunya yang masih menyala adalah layar-layar LED iklan bersatu melawan penjajah. Tapi ya, nggak ada yang bisa baca karena gelap. Di sisi lain, pemerintah Rusia mengeluarkan pernyataan dengan nada halus tapi sarkastik. Kami hanya menetralisir jalur distribusi energi yang digunakan untuk mendukung perlawanan militer ilegal. Kami tidak bertujuan menyakiti warga sipil. Tapi kalau lampunya padam, ya, mungkin semesta ingin mereka tidur lebih awal. Presiden Zelensky dalam video yang hanya bisa ditonton oleh siapapun yang punya listrik, yaitu nyaris nggak ada, menyampaikan pesan, kami akan bangkit, kami akan menyalakan kembali cahaya harapan. Sayangnya, latar belakang videonya malah pakai lilin, satu lilin. Dunia maya pun ikut ramai. Netizen dari berbagai negara mulai menyebar meme, tanggapan sinis, dan dark jokes yang, ya, lebih pahit dari kopi tanpa listrik. Beberapa komentar viral. Rudal Rusia kali ini kayak mantan, datang diam-diam ninggalin trauma. AI-nya rudal Rusia kayaknya lebih pinter dari yang ngurus PLN di sini. Gardu diserang, negara disuruh damai. Logika dunia. Kalau kamu nggak bisa menang, matiin. Dulu colokannya.
Beberapa jam setelah rudal super pintar Rusia memadamkan hampir seluruh jaringan listrik nasional, Presiden Volodymyr Zelensky terlihat mondar-mandir di ruang darurat bawah tanah yang diterangi cahaya senter dan lilin aromaterapi pemberian istri. Bukan karena mau meditasi, tapi karena negara dalam kondisi setengah abad lampau, tanpa listrik, tanpa sinyal dan tanpa harapan jangka pendek. Sumber internal dari lingkaran istana menyebutkan Zelensky langsung menggelar rapat darurat meskipun Zoom nggak bisa dipakai. Para menteri harus berkumpul manual, ngumpul sambil bawa power bank dan muka penuh keringat. Pendingin ruangan mati, alat komunikasi offline, dan satu-satunya koneksi yang berjalan lancar hanyalah koneksi emosional dengan rasa panik. Kita butuh energi, kita butuh listrik. Siapa yang punya genset bawa ke sini sekarang? Teriak Zelensky, menurut laporan tak resmi dari salah satu ajudan. Tapi seperti biasa, yang datang malah satu kardus lilin dan kabel colokan T3. Presiden Ukraina mungkin pernah jadi aktor, tapi malam itu, panggungnya terlalu gelap untuk akting heroik. Bahkan akun Twitter resmi pemerintah Ukraina sempat ngepost, "Kami sedang mengalami gangguan listrik nasional. Doakan kami agar kuat." Sayangnya, postingan itu hanya bertahan 3 menit sebelum adminnya kehabisan baterai laptop. Puncak kepanikan terjadi saat bunker utama kehilangan semua backup daya. Peta digital jadi peta kertas, Google jadi gosip, dan para jenderal mulai menunjuk lokasi pakai spidol di tembok. Sebuah kemunduran taktis yang, kalau direkam, bisa dijadikan iklan nostalgia tahun 1980-an. Zelensky lalu memerintahkan timnya untuk segera menghubungi Gedung Putih, meminta dukungan energi darurat berupa suplai listrik mobile atau jaringan satelit. Daya. Respons dari Washington, dingin dan diplomatis. Kami memahami kesulitan yang dihadapi Ukraina, namun saat ini kami tidak memiliki kapasitas untuk mengalirkan bantuan energi secara langsung. Itu terjemahan sopannya. Versi aslinya kira-kira berbunyi, "Bro, kami bisa kasih senjata tapi kami bukan PLN." Zelensky sempat mencoba meyakinkan Presiden IC untuk mengirim unit energi bergerak atau pembangkit darurat berbasis kapal, seperti yang pernah dilakukan di negara-negara konflik lain. Tapi jawaban dari pihak AS justru menusuk, mungkin sudah waktunya mempertimbangkan opsi diplomatik. Perdamaian mungkin tidak sepopuler listrik, tapi efeknya lebih tahan lama. Dengan kata lain, damai aja bro, biar lampunya nyala lagi. Dari sudut pandang global, penolakan Aya Alice bukan hanya sinyal dingin, tapi juga tamparan pakai sarung tangan beludru. Ukraina selama ini mengandalkan dukungan Barat, tapi dalam kasus gelap gulita seperti ini, tak satu pun dari mereka mau kirim setrika, uap, apalagi pembangkit listrik. Zelensky dikabarkan murung malam itu. Bahkan pidato darurat yang dia rencanakan tidak jadi direkam, karena selain kekurangan penerangan, tidak ada kamera, tidak ada kru, dan tidak ada listrik. Beberapa wartawan lokal menyaksikan tim protokol mencoba menyalakan drone sebagai sumber cahaya, tapi yang ada malah drone-nya terbang, ninggalin mereka di gelap. Situasi ini membuat Zelensky terlihat seperti pemimpin dari negara dunia ketiga, meskipun dia masih mengenakan setelan Hugo Boss. Karena di tengah kondisi nasional yang blackout, branded fashion cuma jadi pengingat betapa kontrasnya dunia. Jas Eropa, tapi vibes Mad Max netizen pun kembali beraksi, menyebarkan meme yang entah dari mana datangnya, mengingat seluruh negeri kehabisan internet. Zelensky dulu lightingnya perfect tiap pidato, sekarang lightingnya lilin Guardian. Amerika will light the path for democracy. Tapi pas lampu mati, mereka kasih lilin, bukan listrik. Rusia nyerang gardu, AS nyerang mental. Satu video TikTok sempat viral, memperlihatkan sekelompok warga Kiev duduk di tengah jalan sambil main gitar dan menyanyi lagu-lagu sedih, ditemani cahaya dari korek gas. Di caption tertulis, Ukraina bukan hanya gelap karena listrik, tapi karena harapan juga lowbat. Zelensky akhirnya memutuskan untuk mengirim sinyal politik baru. Keesokan harinya, dia menyebutkan bahwa Ukraina terbuka untuk dialog damai selama tidak ada ultimatum dari pihak Rusia. Tapi dunia tahu, itu sinyal SOS terselubung, dan semuanya berawal dari satu rudal super pintar yang kayaknya lebih ngerti strategi daripada kabinet presidennya sendiri. Gedung Putih tampak tenang seperti biasa. Tidak ada alarm, tidak ada panggilan darurat, tidak ada konferensi pers darurat,
Karena pemadaman listrik terjadi di Ukraina, bukan di wilayah kode pos mereka, dan seperti yang sudah biasa terjadi dalam politik internasional. Jika listrikmu padam, itu bukan masalah Amerika. Setelah menerima permintaan bantuan dari Presiden Zelensky terkait suplai energi darurat, pihak AS langsung menggelar rapat cepat berdurasi 17 menit, lalu memutuskan untuk tidak mengirim apapun. Tidak genset, tidak kapal energi, bahkan tidak satu gulungan kabel pun. Yang dikirim hanya doa dan saran berdamai. Seorang pejabat senior, non-anonim dari dalam pemerintahan AIC sempat berkomentar ke media lokal. Kami ada untuk membantu Ukraina dalam pertahanan. Tapi ini bukan kasus kehabisan amunisi, ini kehabisan watt. Kita bukan teknisi listrik. Zelensky pun ditinggal membaca email diplomatik yang intinya, good luck. Keputusan ini langsung menyebar cepat ke media internasional, tapi tanggapan publik. Dari Gedung Putih tetap datar, juru bicara keamanan nasional mengatakan, kami menghormati kedaulatan energi setiap negara. Sementara itu, Ukraina bahkan tidak bisa menyalakan kulkas. Amerika ini emang superpower, tapi bukan supercharger, sindir netizen Ukraina, yang kebetulan bisa mengakses internet karena tinggal di kedutaan luar negeri. Pas diserang, dikasih senjata. Pas lampu mati, dikasih kata-kata mutiara. Banyak yang menyangka Amerika akan mengirim bantuan berupa kapal pembangkit listrik apung, seperti yang pernah digunakan dalam krisis di Haiti atau Puerto Rico. Tapi kalkulasi politik menunjukkan bahwa mengirim genset ke zona perang tidak akan menaikkan polling suara domestik menjelang pemilu. Maka ya sudah, biarkan Kiev gelap, asal Boston tetap terang. Bayangkan jadi Ukraina, kamu lagi gelap-gelapan, terus negara sahabat bilang, udah damai aja, biar terang sendiri. Itu kayak orang lagi tenggelam, dikasih motivasi, bukan pelampung. Amerika. Tahu kalau mereka ngotot bantu suplai energi, Rusia bisa melihat itu sebagai eskalasi. Dan Washington bukan mau perang total, mereka cuma mau perang cukup buat jual senjata, tapi jangan sampai biaya logistik bikin tagihan Pentagon over budget. Ukraina itu kayak langganan trial Netflix. Dia dapat konten, tapi pas minta fitur premium, disuruh upgrade ke damai. Tulis seorang pengamat politik Eropa Timur. Sikap dingin Amerika membuat beberapa diplomat Ukraina mulai goyah. Sejumlah anggota parlemen Kiev bahkan menyuarakan bahwa jika Barat tidak lagi peduli dengan listrik, kami mungkin Timur juga tidak sejahat yang kami kira. Sebuah sinyal yang jelas bahwa ketika terang padam, bargaining power juga ikut mati. Zelensky akhirnya mencoba menjangkau negara lain. Jerman, sibuk. Prancis, sibuk menyalahkan Jerman. Turki, sedang netral. Cina, diam tapi senyum. Indonesia, sedang fokus Idul Adha. Saat Alay Sailas menyarankan perdamaian adalah solusi terbaik, dunia tahu itu kode keras, bahkan sangat keras, seperti ngasih surat pengunduran diri tanpa kertas. Presiden Zelensky pun terdiam, bukan karena setuju, tapi karena mic-nya nggak nyala. Malam itu Kiev tetap gelap, tapi di Washington, lampu-lampu White House tetap menyala indah. Gedung-gedung pencakar langit di New York tetap terang, dan pusat-pusat data tetap berdengung. Karena krisis satu negara tidak otomatis jadi tanggung jawab negara lain, kecuali kalau negara itu punya cadangan minyak. Zelensky akhirnya menyadari satu hal penting. Kalau senjata bisa dibeli, tapi listrik cuma bisa ditanggung sendiri. Mungkin ini bukan perang, ini ujian nasional. Dan Amerika sudah selesai menjawab soal mereka. Sekarang giliran Ukraina ngerjain bagian cari solusi sendiri tanpa colokan bantuan.